Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang beban usaha yang merupakan bagian dari laporan laba rugi. Ini adalah format laporan laba rugi perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, di mana ada laba kotor, laba usaha, dan terakhir adalah laba bersih. Laba kotor merupakan pendapatan dikurangi dengan beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan ini kata lainnya adalah COGS, harga pokok pendapatan untuk istilah yang lama. Sekali lagi, ini format untuk perusahaan dagang dan manufaktur di mana mereka mempunyai cost of goods sold. Jadi, laba kotor hanya muncul ketika kita berhasil menghitung cost of goods sold. Pada sebagian besar perusahaan jasa, COGS ini tidak bisa dihitung atau tidak ditampilkan, sehingga tidak muncul adanya laba kotor. Walaupun demikian, laba usaha selalu dilaporkan oleh semua perusahaan, karena laba usaha ini pasti muncul di setiap perusahaan. Yang tidak muncul adalah laba kotor. Ada yang muncul dan ada yang tidak. Kita sekarang membahas tentang laba usaha. Laba usaha merupakan laba kotor dikurangi dengan beban usaha. Spirit dari laba usaha ini adalah laba dari kegiatan utama sebuah perusahaan. Jadi, kegiatan yang merupakan visi misi perusahaan tersebut. Kata lainnya adalah laba operasi. Laba sebelum yang lain-lain atau non-operasional dihitung. Ini penting supaya kita bisa melihat mana hasil utama berupa laba usaha, mana hasil sampingan berupa pendapatan lain-lainnya. Sehingga mestinya laba usaha ini merupakan kontributor terbesar dari laba bersih. Sekarang kita lihat, tadi laba kotor dikurangi beban usaha sama dengan laba usaha. Fokus kita sekarang pada beban usaha dari sebuah perusahaan dagang dan manufaktur. Setiap perusahaan akan mempunyai beban usaha. Walaupun demikian, cakupannya tidak sama. Cakupan beban usaha untuk perusahaan dagang dan manufaktur lebih sempit dibandingkan dengan perusahaan jasa. Karena di dalam perusahaan jasa, mereka menggabungkan unsur biaya utama di dalam beban usaha. Karena tidak adanya cost of goods sold. Jadi beban usaha ini harus dilihat secara kontekstual, dilihat dari jenis bisnisnya. Kita lihat posisi dari beban usaha ini di dalam value chain atau rantai nilai sebuah perusahaan manufaktur. Jadi kalau kita perhatikan, diawali dengan research and development dan diakhiri dengan customer service. Di bagian awal, R&D, desain produk atau proses, dan production akan berdampak pada beban pokok penjualan. Sementara untuk marketing, distribution, customer service, plus adanya penunjang seperti human capital, finance, dan IT akan menjadi beban usaha. Jadi, beban usaha ini biaya atau beban yang muncul setelah di luar tahap produksi. Secara umum, beban usaha atau beban operasi ini terdiri dari 3 jenis biaya atau beban, yaitu beban penjualan, beban umum, dan beban administrasi. Jika digabungkan semuanya disebut dengan beban usaha atau beban operasi. Yang lebih sering dipisah yaitu beban penjualan, sementara umum dan administrasi digabung. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya SGA, Sales, General, and Administrative Expenses.
Kita melihat contoh dari perusahaan retail, misalnya adalah Alfamart, tentang jenis beban usaha di sini. Kita perhatikan komposisi dari beban penjualan dan distribusi atau selling, sementara yang kedua adalah umum administrasi. Dilihat dari totalnya, maka jumlahnya sangat kontras, di mana beban penjualan dan distribusi ini jauh melampaui beban umum dan administrasi. Dilihat dari biaya terbesar, maka biaya terbesar adalah sama, yaitu gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan. Kekhasan dari perusahaan inilah adanya sewa dan amortisasi sewa, baik pada beban penjualan maupun pada beban umum dan administrasi. Demikian kita lihat bahwa karakteristik dari beban usaha yang muncul di perusahaan retail seperti Alfamart di sini. Kita ambil contoh yang kedua adalah perusahaan manufaktur. Dalam hal ini adalah Mayora. Kita perhatikan di sini bahwa proporsi dari beban penjualan dibanding beban umum dan administrasi tidak sekontras yang terjadi di Alfamart tadi. Kemudian gaji tetap termasuk 3 besar walaupun bukan yang tertinggi untuk beban penjualan. Pada beban penjualan, iklan dan promosi adalah yang tertinggi jauh melampaui biaya-biaya yang lain. Sementara untuk umum dan administrasi, gaji tertinggi, tapi penurunannya ke biaya yang lain tidak secepat atau tidak sekontras seperti pada beban penjualan. Sebagai catatan akhir dari penjelasan kita tadi bahwa pertama, ada beberapa catatan tentang karakter dari dua perusahaan tadi. Jadi gaji selalu menempati 3 besar beban usaha di dua perusahaan tersebut, yaitu penjualan, umum, dan administrasi. Iklan dan promosi sangat dominan di perusahaan manufaktur. Sementara untuk perusahaan retail, sewa dan amortisasi sewa merupakan jenis biaya yang sangat khas. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.